Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Arga Ahena. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sekitar 30 tahun pasca terjadinya penemuan kalkulator otomatis, matematika Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilal biner. Sistem tersebut membantu untuk mempermudah perhitungan ketimbang sistem desimal. Kemudian di sini akan saya menjelaskan sedikit komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Di saat terjadinya Perang Dunia Kedua, saat itu dipergunakan untuk menyelesaikan memecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah program dibuat dalam bahasa mesin, kedua menggunakan konsep storage program, ketiga komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, keempat ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar, lalu dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 tahun 1993 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 dibuat tahun 1959 untuk industri. Komputer generasi kedua pada tahun 1969 sampai dengan 1965. Yaitu ciri-cirinya adalah yang dinamakan komputer Krushdan. Ciri-ciri Krushdan adalah kapasitas memori utama cukup besar. Kedua komponen yang digunakan adalah transistor yang menjadikan penyimpanan lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berukuran removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat dibandingkan generasi pertama, dan orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Lalu untuk komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1970, memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, komponen yang dipakai adalah integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses terjadinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer lebih jauh besar. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga menggunakan listrik dan lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yaitu alat input-output mengalami pengembangan dan menggunakan visual display terminal, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Lalu di sini akan dijelaskan komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1970 setelah IC mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Yaitu ciri-ciri komputer generasi keempat ini penggunaan LSI atau bisa disebut large scale integration, yang disebut juga sebagai bipolar large scale integration. Yang kedua adalah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Untuk generasi kelima atau generasi saat ini adalah generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Ciri-ciri komputer generasi kelima sendiri adalah komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Lalu kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan artificial intelligence yang dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, dan negara yang mempelopori untuk generasi kelima sendiri adalah negara Jepang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.